Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa, NPM 19100131. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 aliran. Nah, aliran yang pertama itu ada aliran rekonstruktivisme. Arthur Kailis menganggap bahwa aliran rekonstruktivisme merupakan perkembangan dari progresivisme dalam pendidikan, yang kadangkala merupakan rekonstruksi sosial. Jacques Derrida menyatakan bahwa aliran rekonstruktivisme sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu aliran sama-sama hendak mengatakan krisis kehidupan modern. Nah, contoh aliran rekonstruktivisme yang pertama itu ada artikel yang berjudul Kejutan Masa Depan, karya Alvin Tower, telah membuka mata dunia bahwa manusia telah mengalami tekanan yang hebat dan dibebani perubahan waktu yang sangat singkat. Nah, yang kedua itu memahami realita alam nyata memerlukan suatu asas. Dan yang ketiga, anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Yang kedua itu ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme itu juga suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang mereka maksud dengan kebudayaan lama itu ialah yang telah ada semenjak perubahan peradaban manusia yang pertama. Nah, di sini contoh-contoh aliran esensialisme. Yang pertama itu ada orang tua menerapkan kedisiplinan terhadap anaknya. Dan yang kedua, guru sebagai contoh keteladanan berdasarkan pengalaman. Dan yang ketiga, siswa sebagai makhluk yang nasional yang memiliki prestasi dan keterampilan dan lain-lainnya. Yang ketiga ada aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran filsafat yang mengedepankan akal pikiran manusia, dan terwujud atau tidaknya sesuatu itu tergantung oleh pemikiran manusia itu sendiri. Prinsipnya, aliran idealisme mendasari semua yang ada, yang nyata di alam ini. Dunia idealisme merupakan lapangan rohani dan bentuknya tidak sama dengan alamnya, seperti tampak dan tergambar. Yang keempat ada aliran realisme. Aliran realisme dengan pandangan jangka bahwa akal, pikiran, dan jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa, ruang kosong tak ubahnya kertas putih, kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang dengan baik. Di sini ada jenis-jenis aliran realisme. Aliran yang pertama itu aliran realisme klasik, yang kedua realisme liberal, yang ketiga realisme struktural, yang keempat realisme neoklasik, dan yang terakhir kelima realisme kiri. Dan contohnya juga ada seni lukis aliran realisme dalam sinema,
pragmatisme dalam seni rupa, dan realisme sebagai gerakan kebudayaan. Yang kelima ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme ini merupakan menentang pandangan progresisme yang menekankan perubahan jiwa suatu yang baru. Perennialisme ini memandang situasi dunia dewasa penuh kekacauan dan ketidakpastian. Contoh aliran perennialisme ini yaitu penerapan perennialisme dalam pendidikan, yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Yang keenam ada aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme ini adalah salah satu aliran besar dalam filsafat. Eksistensialisme ini mempersoalkan keberadaan manusia dan keberadaan itu dihadirkan lewat kebebasannya. Dalam aliran eksistensialisme, setiap individu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas, yang komprehensif dalam segala bidang kehidupannya. Tujuan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Kedudukan guru juga dalam aliran ini sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses pembelajarannya. Ketujuh, ada aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Pada awal perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan suatu usaha-usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat tersebut dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan yang praktis. Sebagai penganut pragmatisme yang lain mengatakan bahwa suatu ide atau tanggapan dianggap benar jika ide atau tanggapan tersebut menghasilkan sesuatu, yakni jalan yang dapat membawa manusia ke arah penyelesaian masalah secara tepat atau berhasil. Pada dasarnya, penerapan filsafat pragmatisme dalam pembelajaran ialah berusaha untuk menekankan metode dan pendirian daripada doktrin filsafat yang sistematis, yakni metode yang menyelidiki eksperimen yang dipaksa dalam segala bidang pengalaman manusia, salah satunya di bidang pendidikan. Yang ke-8, aliran progresisme. Aliran progresisme ini salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan yang mana kemajuan ini akan membawa suatu perubahan. Contoh progresisme menolak pendidikan yang bersifat otoriter, menolak penekanan atas disiplin yang keras, menolak cara-cara belajar yang bersifat pasif, menolak konsep dan cara-cara pendidikan yang mana berperan untuk mentransfer kebudayaan masyarakat kepada generasi muda dan berbagai hal lainnya yang dipandang. Yang terakhir yaitu aliran sosialisme. Aliran sosialisme umumnya sebutan itu dikenakan
bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi. Sosialisme juga serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produk dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengan sosialis. Sosialisme juga merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.